Wah wah wah, gegerkan Asia Eropa. Qatar dan Arab Saudi lagi-lagi diuntungkan AFC. Fans Garuda harus simak ini. Tepat diumumkan hari ini, Alex Pastoor tiba-tiba beri pesan tersirat di tengah kabar AFC untungkan negara Arab. Apakah Alex Pastoor mulai menyerah? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, FIFA tiba-tiba berikan penghargaan ke PSSI. Apakah timnas Indonesia dibantu lolos setelah round 4? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Qatar dan Arab Saudi lagi-lagi diuntungkan AFC. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dua negara yang kembali mendapat angin segar dari skema penjadwalan dan venue pertandingan adalah Arab Saudi dan Qatar. Dua kekuatan besar Asia ini tidak hanya ditunjuk sebagai tuan rumah, tetapi juga tampak diuntungkan secara jadwal. Sementara negara lain seperti Indonesia justru harus menghadapi tantangan berat dalam hal kebugaran dan rotasi pemain. Timnas Indonesia yang kini menanti hasil drawing grup round 4 sudah dipastikan masuk ke pot ketiga. Konsekuensinya, Jay Itzes dan kawan-kawan akan bertanding dalam tempo yang sangat singkat, yakni 2 pertandingan hanya dalam waktu 4 hari. Tepatnya pada tanggal 8 dan 11 Oktober 2025. Sementara itu, tim-tim dari pot kedua kemungkinan besar termasuk Qatar dan Arab Saudi dijadwalkan bermain pada tanggal 11 dan 14 Oktober. Artinya, kedua tuan rumah itu memiliki waktu istirahat yang lebih panjang sebelum memainkan pertandingan krusial mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat dan pecinta sepak bola Indonesia. Mengapa dua negara yang sudah diuntungkan sebagai tuan rumah masih mendapatkan kelonggaran dalam hal jadwal? Padahal dalam turnamen resmi sekelas kualifikasi Piala Dunia, kesetaraan dan keadilan dalam jadwal seharusnya menjadi prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh AFC. Namun yang terlihat justru sebaliknya, Arab Saudi dan Qatar mendapatkan privilege yang membuat peluang mereka semakin besar untuk melaju ke putaran final. Bagi Indonesia, jadwal seperti ini jelas bukan hal ringan. Pelatih kepala Patrick Kluivert dituntut untuk bisa memaksimalkan kemampuan fisik para pemain dalam waktu yang sempit. Belum lagi tantangan aklimatisasi terhadap suhu dan atmosfer pertandingan di Timur Tengah, yang notabene sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, rotasi pemain menjadi kunci, namun tak semua pemain pengganti memiliki level kesiapan yang sama dengan pemain inti. Maka dari itu, Kluivert menghadapi tantangan besar bukan hanya dalam hal strategi, tapi juga dalam menjaga kondisi dan mental para pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang telah memberikan pernyataan bahwa penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah seharusnya menjadi pemacu semangat untuk timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah sepak bola nasional dan semua pihak harus memberikan dukungan maksimal. Namun tetap saja publik sulit menutup mata terhadap kejanggalan penjadwalan yang kembali menguntungkan tuan rumah. Netralitas menjadi pertanyaan dan fairness dalam kompetisi kembali jadi isu yang belum juga tuntas dari waktu ke waktu. Jika PSSI dan publik hanya diam dan menerima begitu saja, bukan tidak mungkin ketidakadilan ini akan terus berulang di masa depan. Sepak bola Asia butuh sistem yang benar-benar adil, terutama di babak krusial seperti ini. Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka layak ada di round 4. Namun perjuangan mereka akan terasa berat jika harus bertanding dalam skenario yang tidak seimbang sejak awal. Sebagai pecinta timnas Garuda, kita layak mempertanyakan apakah AFC benar-benar menjunjung prinsip keadilan kompetisi. Apakah ini masih soal sportivitas atau sudah mengarah pada keberpihakan terselubung terhadap kekuatan ekonomi dan politik di Asia? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu merasa jadwal dan venue yang diberikan kepada Qatar dan Arab Saudi ini adil? Atau kamu justru menilai Indonesia harus lebih fokus mempersiapkan diri tanpa perlu memusingkan drama di luar lapangan?
Mari berdiskusi dengan cerdas dan kritis demi kemajuan sepak bola tanah air. Alex Pastoor tiba-tiba beri pesan tersirat usai timnas Indonesia lolos round 4. Lolosnya timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momen euforia nasional. Namun justru yang muncul adalah berbagai pertanyaan, tekanan, dan ekspektasi tinggi yang belum tentu sejalan dengan realita di lapangan. Situasi ini tergambar jelas dari unggahan salah satu sosok penting di tim pelatih Alex Pastoor. Lewat akun Instagramnya, pria asal Belanda itu menyampaikan pesan bernada tersirat, yang jika ditelaah lebih dalam, terasa seperti sinyal kelelahan mental dan spiritual di tengah kerasnya tuntutan publik dan federasi. Pada titik manakah idealisme atau harapan atau ekspektasi tinggi dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastoor. Sebuah kalimat yang tampak filosofis, namun dibalik itu seperti menyimpan perasaan kecewa atau bahkan keputusasaan. Apalagi jika dikaitkan dengan dinamika terkini pemecatan Shin Tae-yong secara mendadak meski berhasil membawa Indonesia ke babak 4. Dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dengan misi yang sangat berat langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam dunia sepak bola tidak ada proses yang instan. Namun tampaknya federasi dan sebagian besar fans Garuda menginginkan sesuatu yang sebaliknya. Ketika Shin Tae-yong dinilai gagal hanya karena belum bisa memastikan tiket ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, maka itu adalah tanda bahwa harapan sudah menjelma menjadi beban yang menekan. Padahal lolos ke babak 4 adalah sebuah prestasi besar yang belum tentu dicapai negara-negara Asia Tenggara lain. Patrick Kluivert, yang namanya besar sebagai legenda Belanda dan ex-pemain Barcelona, kini diposisikan sebagai juru selamat. Ia ditugaskan tidak hanya memoles taktik, tapi juga harus membawa mimpi besar bangsa melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Sebuah tugas yang secara realistis tidak mudah. Namun inilah yang membuat pesan Alex Pastoor semakin masuk akal. Ekspektasi tinggi tanpa memberi ruang proses bisa menjadi racun dalam tubuh tim nasional. Salah satu kelompok pendukung militan timnas, La Grande Indonesia, bahkan sudah mulai bersuara. Mereka menyatakan bahwa meskipun Indonesia lolos ke round 4, target utama belum tercapai. Bagi mereka, kehadiran Kluivert seharusnya bisa membuat Indonesia tidak perlu melewati round 4. Artinya, jika Indonesia harus kembali bertarung di babak ini, maka Kluivert juga layak dievaluasi. Tekanan demi tekanan ini membuat suasana tim nasional tidak lagi sehat. Munculnya komentar bernada pesimis hingga tuntutan tidak masuk akal menjadi warna yang menghiasi lini massa. Padahal timnas Indonesia sejatinya masih dalam proses pembentukan mental, teknik, dan strategi untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia macam Arab Saudi dan Qatar. Alex Pastoor mungkin tak berkata secara eksplisit bahwa dirinya menyerah. Tapi pesannya cukup mencerminkan rasa frustrasi atas situasi yang tidak sesuai logika sepak bola. Netizen pun menangkap hal itu. Pekerjaan belum selesai pelatih, tulis seorang pengguna Instagram. Tanggung coach, pokoknya gimana caranya lolos Pildun, tulis lainnya. Maka, jika PSSI tidak bijak dalam merespons ekspektasi publik, dan tidak memberikan waktu kepada Patrick Kluivert untuk bekerja dengan sistematis, maka bukan tidak mungkin pesan-pesan seperti yang ditulis Pastoor akan terus bermunculan hingga benar-benar berubah menjadi bentuk keputusasaan total. Kini semuanya kembali ke kita. Apakah kita mau terus menuntut hasil instan atau siap mengawal proses panjang menuju Piala Dunia dengan dukungan penuh, bukan hanya pujian sesaat dan caci maki ketika kalah? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pesan tersirat Alex Pastoor? Atau kamu merasa timnas Indonesia memang sudah waktunya tampil di Piala Dunia tanpa alasan dan proses panjang? Mari berdiskusi dengan bijak. AFC sengaja loloskan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2026.
Kecurigaan publik terhadap AFC kembali mencuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, dua negara yang menjadi sorotan bukan karena prestasinya, tapi justru karena privilese yang terus mereka nikmati, Arab Saudi dan Qatar. Seolah tak punya malu, kedua negara itu lagi-lagi mendapatkan keuntungan besar yang sangat mencolok. Bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga soal penjadwalan yang jelas memberikan ruang nyaman untuk mereka melaju. Tak heran jika Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman langsung melayangkan protes keras kepada FIFA dan AFC. Mereka menuding ada permainan kotor dalam penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Bahkan, seorang pejabat Federasi Sepak Bola Oman menyindir tajam, kalau kita sudah tahu siapa pemenangnya, untuk apa lagi ada kualifikasi. Ucapan ini seperti tamparan keras terhadap kredibilitas AFC yang selama ini terus digugat karena keputusan-keputusan yang dianggap syarat kepentingan politis dan ekonomi. Namun, seperti sudah bisa ditebak, protes itu tidak mengubah apapun. Penunjukan tetap berjalan sesuai rencana. Dan inilah mengapa kecurigaan makin menguat karena faktanya Qatar dan Arab Saudi bukan hanya peserta, tapi juga investor besar dalam tubuh AFC maupun FIFA. Qatar Airways dan Qatar Energy tercatat sebagai sponsor utama FIFA dan AFC, sama halnya dengan Visit Saudi dan Aramco dari Arab Saudi. Dalam konteks industri sepak bola global, sponsor bukan sekadar pendukung acara. Mereka adalah pemilik panggung yang bisa mengatur bagaimana skenario dimainkan. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Emir Qatar maupun putra mahkota Arab Saudi. Hubungan personal ini menguatkan spekulasi bahwa keputusan-keputusan besar diambil bukan berdasarkan fair play, tapi karena kedekatan dan kekuatan ekonomi. Bukankah ini sudah cukup jadi sinyal bahwa sepak bola yang seharusnya jadi ajang sportivitas kini dikuasai oleh gengsi dan kekuasaan? Dukungan finansial dari Qatar dan Arab Saudi memang luar biasa. Mereka menyuntikkan dana ke berbagai event dari Piala Dunia hingga kompetisi antar klub Asia. Bahkan keuntungan dari Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar mencapai lebih dari USD 9,6 miliar sebagaimana dilaporkan oleh Forbes. Wajar jika kemudian AFC maupun FIFA seolah tak berani mengecewakan pemodal utama mereka. Kualifikasi Piala Dunia pun seolah jadi formalitas sebab para sponsor besar sudah ditentukan jalannya ke panggung utama. Arab Saudi pun mendapat jatah menjadi tuan rumah di berbagai turnamen besar dari Piala Asia U17, U23, hingga final Liga Champions Asia. Dan kini mereka kembali ditunjuk jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Bukan hanya menguntungkan dari sisi atmosfer stadion, tapi juga jadwal yang menguntungkan. Mereka bermain tanggal 8 dan 14 Oktober. Punya waktu istirahat lebih panjang dari negara lain seperti Indonesia, yang harus bermain 2 kali dalam 4 hari. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah AFC dan FIFA masih bisa dipercaya sebagai institusi netral? Apakah sepak bola Asia tidak sedang dipaksa tunduk kepada kekuasaan uang dan gengsi negara kaya? Publik tentu kecewa. Para pemain yang bertarung keras di lapangan harus menghadapi kenyataan bahwa hasil akhir bisa saja ditentukan bukan oleh performa mereka, tapi oleh siapa yang paling banyak membayar di belakang layar. Ini bukan lagi sekadar konspirasi, ini sudah jadi rahasia umum yang membuat kepercayaan terhadap AFC makin luntur. Kini giliran Anda yang menilai. Apakah benar AFC dan FIFA sedang memainkan skenario untuk meloloskan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2026? Apakah sepak bola Asia masih punya harapan akan keadilan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita suarakan keadilan untuk semua negara yang berjuang dengan jujur. FIFA berikan penghargaan ke PSSI jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah kabut kecurigaan yang menyelimuti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah kabar mengejutkan datang dari arah yang tak disangka.
Saat publik dan media masih sibuk membahas keistimewaan yang diterima Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 lengkap dengan jadwal yang menguntungkan dan berbagai dugaan keberpihakan AFC, tiba-tiba FIFA justru memberikan penghargaan bergengsi kepada Indonesia. Ini bukan hadiah hiburan atau semacam bonus simpati karena tak mendapat perlakuan adil di round 4. Penghargaan itu benar-benar tulus dan didasarkan pada pencapaian nyata yang selama ini mungkin luput dari sorotan utama, keberhasilan membangun infrastruktur jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan langsung kabar gembira tersebut pada Minggu, 15 Juni 2025 melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia menyampaikan bahwa PSSI resmi menerima penghargaan kategori Gold dalam ajang FIFA Executive Football Summit 2025 yang diselenggarakan di Miami, Amerika Serikat. Penghargaan itu diberikan dalam rangka FIFA Forward Awards. Dan secara spesifik, Indonesia dinilai berhasil dalam menjalankan proyek pembangunan PSSI National Training Center Pusat Pelatihan Nasional yang menjadi fondasi masa depan sepak bola tanah air. Apa yang membuat ini menjadi sangat istimewa adalah kenyataan bahwa ini adalah penghargaan pertama sepanjang sejarah PSSI yang diberikan langsung oleh FIFA. Penghargaan tersebut tentu bukan sembarang hadiah, melainkan bentuk pengakuan internasional terhadap keseriusan dan konsistensi PSSI dalam membangun sistem pelatihan yang terstruktur. Bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara khusus memberi ucapan selamat atas capaian tersebut. Sontak, banyak warganet yang awalnya mengira bahwa penghargaan dari FIFA ini adalah sinyal hadiah bagi timnas Indonesia agar bisa lolos ke round 5 atau bentuk kompensasi atas perlakuan tak adil yang diterima di round 4. Tapi dugaan itu langsung terpatahkan ketika fakta di balik penghargaan tersebut terungkap ini bukan soal kompetisi, melainkan soal komitmen jangka panjang membangun masa depan sepak bola nasional, terutama lewat training center PSSI yang dibangun di ibu kota Nusantara IKN. Erick Thohir menegaskan bahwa penghargaan ini seharusnya menjadi semangat tambahan bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia, baik pemain, pelatih, ofisial, hingga para fans, untuk terus memperbaiki sistem dan menguatkan fondasi sepak bola yang berkelanjutan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA dan pemerintah Indonesia yang telah mendukung penuh proyek training center tersebut. Menariknya, penghargaan ini datang hanya berselang beberapa hari setelah timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi dalam sejarah Garuda di level kualifikasi. Artinya dalam satu waktu Indonesia mendapat 2 tonggak penting, keberhasilan di lapangan, dan pengakuan pembangunan sistem dari otoritas tertinggi sepak bola dunia. Di saat banyak negara mempertanyakan kredibilitas AFC karena terus mengistimewakan Arab Saudi dan Qatar, FIFA justru memberikan spotlight kepada negara seperti Indonesia yang meskipun belum menjadi raksasa di lapangan, namun serius membangun dari dasar. Ini adalah pesan yang jelas, kerja keras dari dalam negeri tetap diakui oleh dunia selama dilakukan secara konsisten dan transparan. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah ini jadi bukti bahwa Indonesia mulai diakui di mata dunia meskipun di dalam zona Asia kita masih diperlakukan seperti anak tiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah penghargaan dari FIFA ini cukup menjadi harapan baru atau tetap perlu perjuangan besar untuk bisa mendapat perlakuan adil dari AFC? Penyerang naturalisasi baru timnas Indonesia. Dalam upaya terus memperkuat skuad timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan besar ke depan, sebuah kabar menggembirakan datang dari Eropa. Seorang striker muda potensial, Mauro Zilstra, dikabarkan tengah berada dalam proses naturalisasi untuk membela tim Garuda. Yang membuat berita ini semakin menarik adalah nilai pasar pemain yang mencapai 1,30 miliar rupiah. Menunjukkan kualitas dan potensi besar yang dimilikinya di usia yang masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Mauro bukanlah nama asing di lingkungan sepak bola Belanda. Ia saat ini bermain untuk FC Volendam, klub yang berkiprah di Keukenkampioen Divisie Kasta kedua Liga Belanda. Sejak melakukan debutnya bersama tim utama pada 11 Januari 2025 lalu, Mauro Zilstra sudah mencatatkan 7 penampilan dan performanya dinilai cukup menjanjikan oleh klub.
Tak heran FC Volendam pun langsung menyodorkan kontrak profesional hingga tahun 2027 sebagai bentuk investasi terhadap talenta emas berdarah Indonesia ini. Ya, Mauro Zijlstra memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Hal inilah yang membuat dirinya eligible atau memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi dan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Proses legalitasnya kini tengah diurus dengan koordinasi bersama agen timnas Indonesia, Vardy Bachdim, dan juga dukungan dari komunitas diaspora pemain keturunan. Seperti Yusa Nugraha yang mengonfirmasi kabar ini lewat kanal YouTube pribadinya. Banyak pihak menyambut positif kehadiran Mauro Zijlstra. Tak hanya karena harganya yang tinggi dan penampilan apik di Belanda, tetapi juga karena ia berposisi sebagai striker murni, sesuatu yang kini masih menjadi kebutuhan utama dalam skuad Garuda. Saat ini, lini depan timnas Indonesia memang sudah diisi oleh pemain keturunan seperti oleh Romanye Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun, ketiganya bukanlah penyerang nomor 9 murni yang bisa menjadi target man andalan. Terlebih, kondisi Rafael Struijk yang sedang kehilangan tempat di Brisbane Roar dan Ragnar yang masih dalam pemulihan cedera membuat opsi penyerang semakin terbatas. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Mauro Zijlstra punya karakteristik fisik yang ideal untuk menjadi juru gedor andalan timnas Indonesia. Pelatih timnas U23, Gerald Vandenburg, bahkan sudah memasukkan nama Zijlstra dalam radar proyeksi skuadnya, memperlihatkan bahwa striker muda ini bisa berkontribusi di berbagai level tim nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menyatakan bahwa sektor penyerang adalah salah satu area yang membutuhkan penguatan mendesak. Dalam beberapa pernyataannya, Erick menilai bahwa sektor bek dan gelandang sudah cukup solid, namun lini depan masih butuh tambahan pemain berkualitas agar keseimbangan tim tetap terjaga di level tertinggi. Dengan segala potensi dan dukungan yang ada, Mauro Zijlstra menjadi harapan baru yang membawa angin segar ke dalam skuad Garuda. Bila proses naturalisasinya rampung tanpa hambatan, bukan tidak mungkin dirinya akan segera dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia mendatang. Lalu bagaimana pendapat kamu? Apakah Mauro Zijlstra pantas mengisi posisi striker utama timnas Indonesia ke depan? Apakah naturalisasi striker muda seperti ini adalah langkah tepat untuk memperkuat skuad Garuda? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong sayangkan satu hal ini usai timnas lolos round 4. Benar-benar di luar dugaan, komentar mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang ternyata masih memperhatikan secara dekat perkembangan skuad Garuda. Meski telah meninggalkan kursi pelatih kepala, Shin belum benar-benar melepas emosionalnya terhadap tim yang pernah ia bina. Komentar yang ia lontarkan usai Indonesia memastikan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan bahwa ada rasa penyesalan mendalam penyesalan karena ia tak lagi menjadi bagian dari perjalanan penting itu. Namun di sisi lain, sinyal ini juga bisa diartikan bahwa ia sebenarnya masih memiliki keinginan untuk kembali melatih timnas Indonesia. Saat berbicara melalui video call dengan Jeong Seok So atau JJ, mantan penerjemahnya, Shin tak hanya mengucapkan selamat, tapi juga menyelipkan kritik membangun yang sangat bermakna. Ia menyebut bahwa meskipun kemenangan melawan Cina patut diapresiasi, namun permainan yang ditampilkan seharusnya bisa lebih meyakinkan. Bahkan ia menyayangkan tim hanya bisa mencetak 1 gol lewat penalti, padahal laga itu bisa dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan diri menjelang putaran keempat. Komentar ini cukup menyentil karena datang dari seseorang yang sangat paham potensi tim dan tahu betul standar yang seharusnya dicapai. Yang lebih menggelitik adalah konteks dari penyesalan Shin tersebut. Ia tidak menyesalkan kemenangan, tetapi menyesalkan bagaimana cara kemenangan itu diraih. Hal ini menunjukkan bahwa ia masih peduli dan memiliki pandangan jernih terhadap kondisi tim. Bisa jadi ini adalah refleksi dari perasaan belum selesai bahwa ia masih merasa punya tanggung jawab terhadap nasib timnas Indonesia. Dan tak sedikit pula yang menafsirkan ini sebagai isyarat bahwa Shin Tae-yong masih membuka pintu jika dipanggil kembali oleh PSSI.
Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah PSSI akan membiarkan momentum ini berlalu begitu saja? Karena jika melihat performa timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, sejauh ini belum terlihat adanya progres signifikan. Memang Indonesia lolos ke ronde keempat, tetapi jika menilik performa keseluruhan, terutama saat dibantai Jepang dan Australia, terlihat bahwa Kluivert belum mampu meracik formula yang tepat untuk menghadapi tim-tim kelas atas. Timnas Indonesia bahkan jadi bulan-bulanan dua kekuatan Asia itu dengan kebobolan 11 gol hanya dalam 2 pertandingan. Tantangan berikutnya jelas lebih berat. Di ronde keempat nanti, skuad Garuda akan menghadapi kekuatan utama dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Jika menghadapi Cina dan Filipina saja masih terseok-seok, bagaimana mungkin bisa berharap banyak saat bertemu tim-tim penuh pengalaman dan materi pemain bintang itu? Jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali menjadi juru kunci grup dan gagal mengamankan tiket Piala Dunia yang sudah sangat dekat. Sudah waktunya bagi PSSI untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Jangan tunggu sampai penyesalan datang lebih dalam. Evaluasi terhadap Patrick Kluivert harus dilakukan dengan objektif, tanpa pandang status atau reputasi internasional. Faktanya hingga kini Kluivert belum menunjukkan sesuatu yang benar-benar menjanjikan. Padahal saat Sintayong dianggap tidak sesuai target, ia langsung dievaluasi bahkan diputus kontraknya. Kini giliran Patrick Kluivert yang harus menunjukkan bahwa dirinya memang layak berada di kursi pelatih kepala bukan hanya karena nama besar, tetapi karena mampu memberikan hasil nyata. Jika Sintayong menunjukkan sinyal ingin kembali, tak ada salahnya bagi PSSI untuk mempertimbangkan itu. Banyak fans yang merasa kehadiran Sin memberi semangat, arah, dan kedisiplinan. Timnas Indonesia bersama Sin bisa bersaing dan membuat kejutan, sementara bersama Kluivert sejauh ini belum terlihat taringnya. Bagaimana menurut kalian? Haruskah PSSI memanggil kembali Sintayong atau memberi kesempatan lebih kepada Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cina tertarik datangkan Sintayong. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Asia Timur. Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi kursi kosong pelatih timnas Cina. Hal ini terjadi setelah Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) resmi mengakhiri kontrak dengan Branko Ivankovic akibat performa mengecewakan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ironisnya, kekalahan tipis 0-1 dari timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 menjadi titik puncak pemecatan Ivankovic. Dalam laga itu, Ole Romy mencetak gol sematawayang melalui titik putih, memastikan langkah Indonesia ke ronde keempat dan sekaligus mengubur harapan Cina untuk melaju lebih jauh. Ketertarikan CFA terhadap Sintayong bukan tanpa alasan. Sejak menangani timnas Indonesia, Sin telah membawa perubahan besar yang tak bisa diabaikan. Ia masuk di saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun secara bertahap, ia membangun pondasi tim dari nol hingga membawa Indonesia lolos ke Piala Asia dan bahkan mencatatkan sejarah baru dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan Indonesia di turnamen tersebut. Reputasinya sebagai pelatih yang mampu mengangkat performa tim lemah menjadi lebih kompetitif menjadi daya tarik utama bagi Cina yang tengah mencari pelatih berpengalaman namun tidak membebani anggaran. Salah satu media Cina, Sohu, secara khusus menyebut 2 alasan mengapa Sintayong menjadi kandidat kuat. Pertama, pengalamannya luas di sepak bola Asia, mulai dari Piala Dunia hingga turnamen level regional. Kedua, gajinya yang relatif lebih rendah dibandingkan Branko Ivankovic. Disebutkan bahwa pendapatan Sin hanya sekitar $600.000 AS per tahun, angka yang hanya sepertiga dari gaji Ivankovic. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi CFA yang ingin mereformasi tim tanpa menguras anggaran terlalu besar. Di sisi lain, kabar ini justru harus menjadi alarm bagi PSSI. Jika benar Sintayong kini diminati oleh Cina, maka Indonesia bisa saja kehilangan sosok pelatih yang selama ini begitu dicintai oleh fans dan berhasil membangun tim nasional dari dasar.
Apalagi saat ini performa timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert masih jauh dari kata meyakinkan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia menjadi bulan-bulanan tim kuat Asia seperti Jepang dan Australia. Tidak terlihat ada progres signifikan dari segi permainan, strategi, maupun mentalitas tim. PSSI seharusnya menyadari bahwa waktu terus berjalan dan jika tidak bergerak cepat, maka Shin Tae-yong bisa saja resmi menandatangani kontrak dengan Cina dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang sebenarnya masih membutuhkan jasa pelatih berpengalaman dan sudah paham kultur sepak bola nasional. Apalagi publik sudah sejak lama mendambakan kembalinya Shin setelah masa kepelatihannya dinilai belum layak diakhiri. Cina sendiri juga tengah berpacu dengan waktu. Mereka akan menghadapi Korea Selatan pada Piala Asia Timur yang digelar 7 Juli 2025. Artinya, keputusan soal pelatih baru harus segera dibuat. Jika Shin Tae-yong benar-benar diresmikan dalam waktu dekat, maka peluang PSSI untuk membawa pulang kembali pelatih asal Korea Selatan itu akan sirna. Di tengah tekanan fanbase dan hasil timnas yang belum membaik, langkah antisipatif dari PSSI sangat dibutuhkan. Ini bukan soal nostalgia, melainkan soal masa depan sepak bola Indonesia yang sempat bersinar bersama Shin. Kini bola ada di tangan PSSI. Apakah akan membiarkan Shin Tae-yong dilirik negara lain dan kembali menyesal di kemudian hari? Atau justru berani mengambil langkah cepat untuk melakukan perubahan besar dan mendatangkan kembali pelatih yang dicintai publik? Bagaimana menurut kalian? Haruskah PSSI segera bergerak cepat sebelum Shin Tae-yong resmi melatih timnas Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.